Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Siberkreasi. Kembali lagi di podcast Literasi Digital. Yang lagi nonton sekarang di YouTube channelnya Siberkreasi ataupun di Spotify-nya Siberkreasi. Ini Sobat Litdik, ketemu lagi barengan sama aku Satya Yozi. Dan aku Indi Arisa. Dan kebalik sih sedikit ya. Iya, betul. Banyak sebetulnya tapi gak apa-apa. Gak jadi masalah. Sengaja ya. Kali ini kita bakalan ngobrol nih Sobat Litdik dalam rangka Hari Anak Nasional. Betul. Di tanggal 23 Juli. Ya nanti juga Betul. bakal ada event yang seru dekat-dekat tanggal itu. Nah, jadi sekarang kita ngomongin temanya itu adalah media sosial dan juga anak-anak. Mulai dari manfaat, dampak dan juga keamanannya. Dan yang akan ngobrol bersama dengan kita kali ini itu adalah orang yang tidak asing. Tidak asing, betul. Kalau kalian udah ngikutin podcast literasi digital ini dari tahun lalu, pasti sudah mengenal betul sosok satu ini. Betul. Jadi kalau misalnya belum kenal, cek dulu episode-episode sebelumnya. Betul. Di season sebelumnya. Betul. Ya, langsung aja. Ini sebetulnya gak usah dikenalin lagi. Pasti teman-teman dan juga Sobat Literasi Digital udah pada tahu ya kan. Beliau adalah Ketua Umum Siberkreasi Pak Doni Budi Utoyo. Atau Pak Doni BU biasanya manggilnya. Pak Betul, Doni selamat Pak Doni, datang lagi. selamat datang. Terima kasih. Aku tuh- Kalau nggak asing itu berarti lokal ya. Wah iya benar. Dalam negeri. Dalam negeri. Cintai Kasih ya. produk-produk Indonesia. Betul, Gitu tapi kan Pak Doni BU ini selaku Ketua Umum Siberkreasi, Pak kami berdua mau minta makasih dulu, mau ngucapin terima kasih dulu. Betul. Karena kita season 2 ada lagi ya. Ya, ini saya mau sujud syukur boleh? Ya kena kamera ya, gak usah. Jangan-jangan nanti setting lagi soalnya Iya, betul. ya. Makanya Udah dipanggil blocking. Pak ya karena tua ya. Oh, Dituakan ya. Iya Gitu. dituakan. Ya lebih ke sumber keuangan sih Pak. Diseniorkan Pak Doni. Betul. Pak Doni gimana kabarnya? Kita setahun gak ketemu ya Pak ya? Baik, sekarang udah enak ya. Dulu kan harus pakai masker dan segala macam. Oh iya. Sekarang kita sudah lebih bebas berekspresi. Lebih- Betul, Ekspresi. benar. Dan juga kalau di yang season sebelumnya, aku ingat banget bercandain Pak Doni BU tuh, Doni BU-nya butuh uang ya. Padahal yang butuh uangnya aku ya, bukan Pak Doni. Betul, dan Pak Doni kayaknya udah capek ya bercandaan itu. Iya ya. betul, makanya kita harus cari lawakan baru ya. Jadi biar gak dibilang BU nih gue kasih uang nih. Nah gitu, makanya kita datang lagi di season yang kedua ya. Gitu. Pak Doni sekarang dengan topik yang berbeda tentunya dan berkaitan juga dengan Hari Anak nih. Jadi nanti juga katanya kan bakalan ada event atau acara yang bakalan di-spill dekat-dekat di Hari Anak tanggal 23 Juli itu. Tepatnya tanggal 29 ya Pak? 29 Juli ya. Oke. Jadi memang ceritanya kawan-kawan di jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi itu mau kolaborasi, bikin satu kegiatan bersama komprehensif, mengundang orang tua dan anaknya untuk datang di satu tempat dan nanti ada seminar, ada kegiatan buat anak dan segala macam itu Oke. untuk menyambut Hari Anak Nasional. Nah seru ya. Jadi nanti Sobat Litik harus datang dan tinggal dikepoin aja. Tapi sebelum jauh ke situ, kita pengen cerita dulu juga nih sama Pak Doni dan juga dibagiin sama Sobat Litik tentang apalagi sih Siberkreasi kita remind lagi nih Pak. Jadi sebetulnya Pak Doni sebagai ketua umum gitu ya. Dulu tuh awal bikin Siberkreasi tuh purpose-nya untuk apa sih? Apa goal yang pengen dicapai sama teman-teman Siberkreasi? Iya ini kan Siberkreasi udah hampir 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun begitu. Jadi awalnya ini memang kita melihat bahwa bicara teknologi digital ini kan udah gak bisa dipungkiri ya. Hampir dari seluruh kehidupan kita dan hampir semua orang itu sekarang apa-apa pakai digital. Yes. Dan tetapi teknologi itu kan seperti pisau dua mata sisi ya gitu. Jadi ada sesuatu yang kemudian positif dan kemudian kita bisa explore, tetapi kita juga jangan lupakan ada hal yang perlu kemudian kita siasati, waspadai itu negatifnya. Nah untuk bisa melihat mana yang positif, mana negatif kan perlu kemampuan berpikir kritis ya. Yes. Orang tua di situ, anaknya, mungkin guru, mungkin siapapun di kita itu pasti harus tahu nih. Nah berpikir kritis inilah di era digital yang kita sebut dengan istilahnya literasi digital. I see. Dan literasi digital ini perlu ada bareng-bareng kerjanya. Gak bisa nih sendirian pemerintah sendiri. Gak bisa nih platform media sosial sendiri. Gak bisa nih orang tua sendiri, komunitas sendiri, atau masyarakat sipil sendiri, guru-guru sendiri. Jadi harus bareng-bareng. Nah kerja bareng-bareng inilah, kolaboratif inilah yang kemudian kita
kita wadahi dengan namanya siberkreasi, yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Karena anggotanya udah lebih dari 120 ya. Keren banget teman-teman siberkreasi ya. biasa. Sejauh ini memang ya kita perlu mensiasati era digital ini. Kalau ini sama Satya sejauh ini mensiasati Monday mulu ya. Iya betul. Dengan kopi mungkin ya Dengan kalau kita. kopi, ya, Dan betul. setuju banget gitu. Mungkin sekarang di era informatika dan juga arus informasi yang berlalu lalang, kita tuh udah bukan challenge-nya nyari informasi lagi, tapi justru mesti memfilter. Iya, Memilah dan betul. memilih informasi yang masuk gitu ya. Jadi nggak cuma kita telan mentah-mentah aja kayak gitu. Dan juga nih Indi, mungkin karena kita sekarang mau membahas tentang media sosial dan anak, terutama mungkin eranya tuh di era pandemi kemarin. Kayaknya tuh udah mulai banyak anak yang akhirnya sekolah online, akhirnya lebih terpapar juga dengan internet, media sosial gitu. Tapi kalau misalkan mungkin Pak Doni bisa jelaskan juga sebenarnya kan tadi mungkin sama ya dampak media sosial ataupun digitalisasi tadi itu kayak dua sisi mata pisau tadi gitu. Terutama apalagi untuk anak-anak. Nah mungkin boleh Pak jelaskan dampak positifnya tuh apa, seperti apa yang terjadi sampai tahun ini dan juga negatifnya tuh apa saja gitu. Ya sebenarnya kan semua teknologi baru itu kan dibuat untuk menyiasati ketidakmampuan teknologi yang lama. Betul. Jadi kita punya masalah nih, kemudian keluar teknologi. Kemudian teknologi ini ternyata tidak cukup memenuhi kebutuhan manusia, kemudian dibuat teknologi yang baru. Nah internet, teknologi itu kan muncul seperti itu. Dulu kita cukup senang dengan adanya warnet. Ada ya kan. Betul. Ya kan. Dari yang duduk pakai kursi sampai yang lesehan ya. Betul. Dulu zaman tahun 99 2000-an pada saat warnet rame, masalahnya itu lebih terlokalisir bahwa anak-anak sering nongkrong di warnet. Iya. Iya kan, sering Benar, nongkrong di benar, warnet dan dia kemudian nggak tahu nih ngapain gitu kan. Kemudian dibikinlah peraturan dan segala macam, ada CCTV segala macam. Teknologinya kemudian mencoba ke situ. Tapi kemudian orang sudah bisa mengakses internet lebih di rumah-rumah. Ya. Dulu pakai ada produk-produk instan apa tuh yang gitu Iya. kan. 0809. Betul itu. Terus Iya, benar lalu solusinya adalah gimana caranya komputer itu ada di ruang tengah. Kan gitu kan. Betul. Jangan Jangan di kamar anak. Jangan di kamar anak. Jadi seluruh teknologi ada solusinya, ada masalah lagi, ada solusi lagi. Dan sekarang kan kita lihat ini handphone di mana-mana, sekarang wifi di mana-mana. Apalagi yang bisa kita siasati nih? Karena kalau bisa kita cari sisi positifnya banyak banget. Benar. Anak bisa kreatif, belajar masak, belajar origami, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, belajar matematika dan segala macam banyak. Tapi ada konten-konten negatif yang kemudian juga bisa masuk. Gimana nih? Karena ini sekarang nggak bisa lagi ngelarang handphone pakainya di ruang tengah ya. Mana ada kayak begitu iya, kan? benar. Nggak Orang bisa, dibawa kan? kemana-mana ya Dibawa Pak. kemana-mana. Jadi tantangannya adalah gimana caranya sesuatu yang sebenarnya secara digital native ya. Mereka terlahir dalam konteks ya, dalam tanda kutip ya, sudah bawa gadget. Yes. Begitu dia brojol, gadget tuh udah seliweran. Sudah gitu ya, Pak. seliweran. Nah ini gimana bagian dari hidup mereka sejak mereka lahir, kita mau jaganya gimana? Apa mau kita larang? Apa mau kita batasi? Atau mau kita rampas atau apa? Nah ini yang kemudian menjadi tantangan sebenarnya orang tua. Dan ini menjadi penting juga pada saat siberkreasi bicara soal digital parenting. Nah Pak Doni berarti menarik banget ya. Kalau misalnya teknologi itu memudahkan, itu pasti kita memang sesuai dengan tujuan diciptakan gitu ya. Tapi kalau misalnya udah yang negatif nih, saat yang menarik gitu. Gimana kita harus bisa ngebentenginnya. Tadi juga Pak Doni bilang kita harus bentenginnya sama-sama. Karena kan ya betul ya, sebagai digital native, anak-anak yang sekarang mungkin udah teenager juga, dia terbiasa pada saat kecilnya juga dikasih gadget atau screen time sama orang tuanya lebih banyak. Atau mungkin kita dulu gak dapetin sama sekali, let's say. Nah akhirnya itu bikin mereka jadi kecanduan juga. Dan itu sebetulnya kalau kita balik lagi, era kita kan dulu sebagai anak kecil banyak outdoor activity-nya. Dan juga interaksi langsung dengan sesama di sosialnya. Sekarang tuh kayaknya jadi makin berkurang lagi karena apa-apa ya udah gadget time gitu. Ngobrol sama teman-teman online aja gitu. Betul. Kan. Nah itu gimana ya Pak kira-kira untuk mensiasatinya? Sedangkan kan lagi fase-fase tumbuh berkembang itu harusnya ya balik lagi kita banyak ke kegiatan-kegiatan yang outdoor dan juga kegiatan langsungnya. Iya. Kan sebenarnya gini konteksnya, ada daya tarik, ada daya dorong gitu ya. Bisa jadi anak tertarik untuk kemudian dia banyak menggunakan teknologi. Ya, kalau saya zaman dulu tuh saya kecanduannya chatting MIRC. ASL PLS.
jelas. Betul. Itu bisa jutaan tuh tagihan telepon rumah. Sampai akhirnya bapak saya waktu itu melakukan intervensi dengan mencabut telepon itu. Exactly. Kabel Sama. telepon dicabut dulu tuh kayak gitu. Dicabut zaman dulu ya. Iya, iya. Artinya apa? Disitulah kalau kita ingat saya zaman dulu adalah intervensi orang tua terhadap apa yang kita lakukan dan dianggap sudah kelewat batas. Kalau ngobrol cuma malam minggu atau ngobrol sama teman, tapi kalau udah kemudian berhari-hari, karena saya melakukan itu berhari-hari, terus kadang-kadang nggak mandi, besoknya lagi ketemu di situ. Artinya apa? Di situ sebenarnya intervensi orang tua jadi perlu. Oke. Nah kalau di sekarang kan kita melihat apa sih anak-anak tiap saat dipakai gadget dan segala macam. Ya. Kita sebenarnya kalau mau tanya dulu, yang ngasih gadget siapa? Orang tua. Orang tua. Orang tua. Ngasih pulsa? Orang Orang tua. tua. Dia makan minum masih dari orang tua, Orang tua. kan. Nah disitulah sebenarnya kalau ada orang tua yang memberikan fasilitas internet tanpa kemudian dia mencoba berdialog, berkomunikasi dengan anaknya, kamu pakai buat apa aja gitu. Ada nggak kira-kira yang bikin kamu risau dan segala macam. Kita nggak usah ngomong yang berat-berat, ngomongin literasi digital ya nak ya. Kita pergi ini ada 4 pilar literasi digital, nggak gitu. Misalnya Heavy ya. kamu bikin apa? Bikin bareng yuk. Cari resep masakan bareng yuk. Misalnya anaknya masih Iya. SD misalnya. Yuk kita bikin resep masakan bareng. Coba cariin dong. Jadi orang tua nggak harus dia yang canggih pakai IT. Tapi tolong cariin dong. Mama mau bikin besok mau masak ini nih. Bisa tolong nggak dicariin resep gitu. Jadi si anak tahu bahwa pada saat dia pakai teknologi ada sesuatu yang bisa bermanfaat buat dia. Oh, oke. Nah kadang-kadang si anak kemudian menjadi kecanduan mengakses konten dan kemudian terakses konten yang negatif. Tadi ada faktor penarik, ada faktor pendorong ya. Betul. Faktor penariknya karena kontennya melimpah di situ, tapi dia tidak memiliki belum memiliki critical thinking untuk milih yang benar. Faktor pendorongnya adalah keabayan orang tua. Oke. Jadi lah ini gue nanya mama gue nanya papanya nih soal ini Pak, ini kenapa ya ini harus begini harus begitu. Aduh gak ngerti gak sempat segala macam. Dia cari kemana? Cari Paling sendiri. gampang cari sendiri. Iya. Dia buka gadget, dia dapat jawaban, ya kalau jawabannya pas lagi bener. Nah, ini yang kemudian harus hati-hati. Sedangkan banyak jebakan Batman ya pasti ya Pak ya. Banyak kasus-kasus pedofilia, anak menjadi korban pedofilia itu terjadi karena apa? Karena selain ada niat pelaku yang kemudian jago meng-grooming selama beberapa bulan, tetapi karena si anak, ini banyak kasus yang kami temui dan kami pernah tangani langsung. Karena si anak waktu itu nanya soal kesehatan alat reproduksi, ini anak masih SD kelas 6, baru kelas 1, mungkin baru akil balik atau baru menstruasi pertama begitu. Kalau perempuan. Dia kan bingung nanya sama siapa, nanya sama orang tuanya abai atau jawabnya gak jelas. Dia cari di internet, ketemu sama dokter palsu, ketemu sama informasi yang gak jelas, kemudian malah justru di grooming. Aduh, takut banget. Nah ini belajar dari kasus ya yang sekarang lagi kita bahas gitu. Dan itu ya anaknya kan jatuhnya jadi terjerumus ya. Terjerumus, betul. Jadi si anak kemudian bisa terjerumus, bisa saja kemudian dia juga belajar perilaku-perilaku, percakapan-percakapan yang kemudian kalau kita bahasa langsungnya ada bahasa-bahasa kasar. Iya. Mungkin ada di game-game online dan segala macam. Yang itu kemudian sebenarnya gini, kalau dalam studi tentang game, studi tentang subculture ya, Iya. itu para gamers itu mereka punya subculture sendiri. Oke. Yang seharusnya tidak keluar dari culture yang lain. Mereka akan membentuk perilaku sendiri. Mungkin mereka kan bisa mendandani avatarnya Iya. dengan macam-macam. Mereka bisa berperilaku macam-macam menggunakan bahasa-bahasa yang vulgar, tetapi itu subculture. Yang kadang-kadang subculture ini terlalu menyerap di anak-anak, nggak bisa membedakan mana dunia yang itu. Pada saat mereka bertemu dengan kawan-kawan yang lain, mereka menjadi sangat kasar. Aduh, Atau- kebawa-bawa dari dunia Kebawa-bawa game. atau malah jadi sangat depresi karena dibully di dunia game, sehingga mereka kepercayaan dirinya turun, dihina terus di dunia online. Begitu masuk di dunia onsite itu ngaruh ke bawah. Anak jadi nggak bisa belajar, jadi nggak Down percaya terus. diri, down terus. Jadi tapi itu efek negatifnya, efek positifnya banyak. juga. Jadi nggak usah khawatir juga itu kita Benar-benar. menyiasati. Karena sebenarnya kuncinya benar tadi yang paling menarik adalah ada 2 hal tadi yang faktor penarik dan pendorong tadi. Tapi dari 2 hal tersebut memang peran orang tua tetap penting ya, apalagi untuk internet untuk anak-anak. Dan tadi ada bahasa juga yang aku baru cukup dengar, digital parenting. Nah itu tuh sebenarnya apa sih Pak digital parenting tuh sebenarnya apa? Apakah ya
parenting orang tua terhadap anak di era digital kah atau apa sebenarnya digital parenting? Digital parenting itu sebenarnya konsep yang sederhana adalah mengetahui si anak itu menggunakan teknologi apa dan untuk apa. Bagaimana dia menggunakan teknologi dan untuk apa. Jadi misalnya ada orang tua yang bangga anaknya banyak menggunakan gadget dan segala macam, gak jadi masalah. Sekarang karena di sini ada namanya, kalau sekarang namanya computational thinking, kemampuan berpikir komputasional. Makanya ada kursus-kursus gimana anak diikutkan untuk bikin child programming apa tuh namanya tuh ya. Karena sebenarnya berpikir logik. Kalau ini nggak bisa maka lakukan ini, kalau ini nggak bisa maka lakukan yang lain dan segala macam. Itu kan berpikir logik. Dan itu akan terbangun misalnya anak dikenalkan dengan teknologi computational thinking tadi, banyak kursus-kursusnya. Nah kalau orang tua ngeh seperti itu, kasih aja internet kemudian diarahkan silakan pakai ini. Itu konsep digital parenting. Tapi dia juga bisa mengajak anaknya, mendampingi anaknya pada saat anaknya bertanya atau kelihatan resah. Biasanya dia rajin, tiba-tiba dia agak lesu, nilainya turun segala macam, langsung sensitif orang tuanya. Kita nggak bisa bilang mengatakan ya orang tua yang sibuk atau orang tua yang nggak sibuk segala macam, enggak. Tetapi digital parenting adalah bicara soal parentingnya dulu. Baru digitalnya masuk. Kan parenting nggak ada urusan sama digital. Dulu misalnya orang tua kita misalnya, kamu mau kemana nak malam-malam gitu, mau ini ya udah pulang jangan malam-malam, kasih tahu kabar segala macam. Kamu kalau ketemu orang jangan sembarangan ya ini segala macam. Apa bedanya sekarang dengan digital? Iya. Gitu kan? Iya, betul. Apa mentang-mentang digital lalu kemudian anak bisa malam-malam jam 12 gitu, bukannya dia harusnya istirahat, dia masih gadgetan nggak tahu apa. Atau misalnya dia kenalan, aku mau kenalan nih mah, ketemu siapa? Baru ketemu nih orang, ketemu di sosial media. Oh ya udah hati-hati kan nggak gitu. Iya. Siapa, kenalin dulu, bener gak nih orangnya, segala macam. Parentingnya itu kan berlaku universal, regardless digitalnya apa. Jadi itu sebenarnya konsep digital parenting. Terus mungkin kita balik lagi ke topik nih ya Pak Doni gitu. Salah satunya tadi mungkin yang game juga ini harus hati-hati banget. Betul. Karena kadang mungkin orang tua nganggapnya tuh sepele karena kan nganggap itu nggak ada nggak ada format fitur chattingnya. Padahal sebetulnya kan bisa berkomunikasi di situ juga ya. Tapi mungkin yang mesti kita tamengin dulu gitu, mungkin perbandingan anak yang main game sama yang nggak main game tapi main sosial media, kayaknya lebih banyak yang main sosmed karena kan lebih general, lebih unisex lagi ya, cewek dan cowok gitu. Nah sosmed ini nih Pak Doni yang suka dibilang bahaya banget gitu. Kalau misalnya anak-anak sebetulnya mungkin despite dia udah sempat kemarin sekolah online pada masa saat pandemi, tapi kan dengan mereka main gadget tuh mereka mungkin ada tendensi untuk temen aku udah punya sosmed, aku boleh gak sih bikin sosmed juga, bikin akun segala macem. Itu tuh ada batasannya gak sih Pak Doni untuk anak tuh kira-kira supaya agak lebih bijak at least untuk main sosial media, limit age-nya gitu. Karena kalau misalnya beberapa aplikasi-aplikasi gede gitu ya, medsos nih kayak YouTube, Instagram, Facebook itu tuh udah ada minimum usia penggunanya itu di 13 tahun. Iya. Jadi ini berdasarkan, jadi udah kayak kesempatan global, seluruh media sosial itu membatasi anak di usia yang boleh pakai media sosial itu adalah 13 tahun ke atas. Dan itu adalah berdasarkan sejumlah penelitian dan segala macam. Kemudian itu menjadi kebijakan medsos. Jadi sebelum 13 tahun dia tidak boleh pakai medsos sendirian. Jadi silakan pakai medsos tapi itu dengan dampingan penuh dari orang tua. Biasanya orang tua bisa mengakses media sosialnya si anak. Atau kalau yang saya sering temukan itu yang bagus, bahwa ini si anak sudah punya medsos, tapi ditulis di sini bukan diawasi tapi dikelola oleh ibunya. Jadi dikelola oleh ibunya tapi dalam bahasa Inggris. Oh iya, biasanya ada di bio-bio Instagram tuh account run by parents, parentnya di-mention misalnya Satya dan Indi. Jadi itu boleh, sehingga nanti kalau ada apa-apa si masyarakat bisa ikut membantu. Ini si anak udah mulai dibully nih. Misalnya ada komentar-komunitar gak enak yang kira-kira membuat si anak terpengaruh. Maka dia akan bisa mention orang tuanya bahwa ini tolong ini. Jadi komunitas ini punya sebenarnya kayak siskamling bersama. Tetapi dari si orang tuanya ini yang menjadi paling penting. Mau siskamling kan sebenarnya keamanan lingkungan ya. Nah ini si anak nih sama orang tua ini mau dilepas begitu aja. Dan banyak kasus seperti itu.
atau mau diawasi. Yang kadang-kadang sering terjadi adalah perdebatan anak-anak umur 12 tahun kan udah bisa debat. Dan debatnya kadang-kadang orang tua suka mengalah dengan mengatakan bahwa privasi anak lebih penting. Ya ini kan privasiku nih mama, ngapain mama ikut segala macam, atau bapak ini ngapain bapak ikut segala macam. Padahal kalau kita ngomong regulasi ada undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak itu bicara bahwa kalau dia belum 18 tahun, dia masih disebut sebagai anak-anak. Padahal ya 18 tahun ya. Oke lah kita anggap 13 tahun. Artinya jangan pernah kalah. Bukan kalah ya. Jangan pernah mau terlalu negosiasi dengan anak yang 13 tahun ke bawah atas dasar privasi. Karena privasi itu menjadi nomor 2 setelah keamanan. Kalau kita bilang privasi ini penting, iya. Tapi kalau privasi itu, ini privasi saya tapi membuat dia celaka atau orang lain celaka, maka privasi itu sebenarnya bisa diturunkan. Yang penting adalah keamanan, apalagi keamanan anak. Jadi nomor satunya adalah keamanan ya Sobat Litdik. Betul. Karena menarik juga nih saat di era sekarang di mana ya nggak usah jauh-jauh anaknya kapan dibolehin pakai sosmed. Teman kita paling dekat anaknya baru lahir udah dibikinin akun IG. Ya kan? Nah ini juga nanti ada takutnya ya bermasalah dengan keamanan anaknya. Karena masa dari kecil foto wajah bayinya sudah di-post. Dan juga open for public ya. Nanti Sobat Litdik kita akan bahas lagi juga tentang sosial media dan keamanan anak ya. Pokoknya lebih detailnya masih barengan sama Pak Doni Budi Utoyo. Nah Pak, kalau sekarang kita ngebahas tentang regulasi di Indonesia sendiri. Sebenarnya ada gak sih Pak kayak peraturan khusus gitu untuk anak-anak dalam bermedia sosial? Karena dulu kan sempat ada juga tuh Pak ya fenomena di mana katanya kayaknya anak-anak jangan dulu deh dipegangin gadget kalau umurnya belum 13 tahun gitu. Kayaknya biasanya tuh kalau yang aku dengar ya Pak ya, biasanya kenapa 13 tahun tuh kayaknya anak-anak tuh baru butuh gadget tuh SMP. Kalau zaman dulu tuh gitu kan. Kayak SD mah jangan dulu dipegangin handphone lah, SMP aja. Tapi kalau misalkan untuk di Indonesia sendiri ada regulasi atau peraturannya sendiri gak sih untuk penggunaan sosial media untuk anak-anak? Secara spesifik sih enggak, belum ada. Jadi kalau regulasi yang terkait anak kan ada undang-undang perlindungan anak tapi tidak secara khusus dibicara soal penggunaan teknologi pembatasan. Ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik tapi memang juga tidak spesifik bicara soal pembatasan terhadap anak. Ada undang-undang perlindungan data pribadi. Juga tidak spesifik bicara soal pembatasan anak. Tapi memang di situ ada benang merahnya yaitu bagaimana kepentingan keselamatan anak itu menjadi faktor yang utama. Khususnya nanti terkait dengan data pribadi anak, privasi anak dan segala macam selama di dunia online ini top priority begitu. Jadi tidak ada yang spesifik misalnya bicara pembatasan karena pembatasan itu menjadi sangat relatif pada saat itu diimplementasikan di di tataran keluarga karena beda-beda kan mereka punya background dan referensi rujukannya segala macam. Benar-benar karena mengingat juga kalau misalkan ya di usia-usia tersebut kan usia sekolah kalau kita flashback lagi di era-era sekolah online kan ada anak yang katanya ya pakai handphone orang tua aja untuk tatap muka online-nya. Tapi juga ada yang memang sekolah yang mewajibkan sang anak itu punya gadget sendiri, laptop sendiri. Bahkan keluarga saya itu ada yang menggunakan sosial media Instagram di salah satu sekolah di Kota Bandung, Pak. Itu menggunakan Instagram untuk mengumpulkan tugas sekolah. Jadi dia diminta untuk bikin kayak PowerPoint lah pas slide by slide. Itu nanti ada mereka punya satu akun Instagram sendiri di mana mereka tuh bisa akses semua username dan passwordnya dan mereka harus upload PowerPoint-nya mereka lah. Jadi kayak carousel Instagram gitu. Berarti itu sebetulnya lebih ke positif ya. Nah itu jadi kan kayak edukasi bersama. Betul. Jadi mungkin gak ada juga tuh kayak Bu si ini gak ngerjain PR. Enggak aku udah mana. Lihat aja Instagramnya. Berarti udah ada gitu. Jadi penggunaan sosial media yang positif ya. Tapi overall nih Pak Doni kalau misalnya di Indonesia sendiri pengguna sosial media anak-anak itu berapa persen sih? Dan juga mungkin apa yang paling mereka pakai untuk cari informasi di sosmed tuh. Kemudian juga platformnya tuh biasanya kalau anak-anak zaman sekarang lebih ke apa? Apakah tadi mungkin Instagram atau mungkin sekarang juga udah beralih TikTok. Bahkan hari ini aja udah rame teman-teman yang nonton mungkin udah download Thread juga ya betul, kan dari baru. Meta. Gimana tuh Pak Doni? Ya saya juga barusan download dan Thread. Sama aku juga tapi belum login. Saya juga belum sign login. up. Belum. Sama tuh kita ketemu di Thread. Mutualan sama Pak Doni. Mutualan langsung. Jadi
survei berapa banyak anak yang menggunakan internet itu belum ada yang spesifik. Tetapi yang data yang menarik adalah ini di Indonesia ya. 80%, sekitar 83% dari anak Indonesia yang di bawah 13 tahun sudah menggunakan internet atau media sosial. 80%. Jadi 80-an% sampai 83% anak Indonesia yang usianya belum 13 tahun itu sudah menggunakan media sosial. Jadi kebayang ya jumlah anak Indonesia berapa, tinggal dikali yang 13 usianya sebelum 13 berapa, nah itu 80% itu mereka sudah pakai media sosial. Gitu. Wow, ini berarti sebuah fenomena ya. Apakah mungkin jadi rules di bawah 13 tahun itu diabaikan atau mungkin dari orang tuanya yang penjagaannya kurang ketat. Nah, ini menarik juga nih Pak Doni. Iya, karena ini kan sebenarnya lebih ke anjuran ya. Dan kemudian pada saat mereka daftar, apakah Anda udah usia 18 tahun, apakah Anda sudah 13 tahun kan yes aja begitu. Jadi balik lagi sebenarnya saya juga bingung apakah kita bisa meminta orang tua misalnya, nanti jadi bebannya tambah nih, udahlah disuruh ini dan segala macam dan harus ngawasin juga TikTok anak nih. Ya sebenarnya kan balik lagi, ya sejak awal waktu dia berencana jadi orang tua. Apakah sudah matang dengan plannya? Iya belum, untuk keselamatan anak Anda. Kalau jangan kita bikin aja. Belum siap ya. Kita sih belum. Makanya aja repot. Jangan buru-buru ya bagi yang Tuh jangan buru-buru ya bagi yang salah kesini, maksudnya jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru karena konsekuensinya kan itu ya ada sesuatu yang tidak bisa ditarik begitu kan kalau udah punya anak ya. Gak bisa diandu gitu tiba-tiba. Gak jadi anaknya masukin lagi. Iya jangan dong, repot. Betul. Nah ini yang kemudian banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang terjadi di mana kita kadang-kala meletakkan kesalahan pada si teknologinya. Tetapi kita lupa bahwa teknologi itu hanya satu hal. Misalnya gini, kalau orang tua dia pakai gadget, anaknya pakai gadget. Sebenarnya ada teknologi yang memungkinkan namanya parental software. Handphone si anak dan handphone orang tua itu bisa connected. Oh, di mirroring gitu ya berarti Pak? Ngeling. Ada aplikasinya dan itu gratis. Kayak misalnya saya boleh nyebut misalnya Google. Google tuh punya Google buat parental softwarenya Google dan itu gratis bawaan. Banyak juga yang gratis ya. Jadi si anak itu bisa kita kontrol sebenarnya. Dia boleh akses jam berapa. Misalnya kita batasin cuma 2 jam. Jam 5 sampai jam 7 habis itu udah belajar dan segala macam. Kita bisa kontrol. Kita bisa lihat dia buka akses apa. Kita bisa matikan internetnya dari handphone kita. Kita bisa. Jadi itu sebenarnya teknologi itu ada. Cuman kadang-kadang orang tua tidak mau jadi ribet. Mau bikin anak males ngurusnya. Iya. Gak enak ini ya, self-reflect. ngomongnya gak enak ya. Iya, tapi benar kita memang butuh untuk diingatkan. Iya, karena berarti sekarang kita menyadari bahwa beban untuk punya anak itu tidak cuma ngasih makan dan nyekolahin, tapi juga memperkenalkan digital dengan baik, teknologi dengan baik. Apalagi sekarang ada AI loh. Iya. Aduh, besok lagi deh makin panjang nih urusannya. ya. Jadi kapan dinikah? Katanya ChatGPT mau Indi Arisa 23 Oktober kira-kira kapan ketemu jodohnya? Iya yang komplit zodiaknya apa tanggal segala macam kira-kira itu nanti ChatGPT bisa kasih jawaban. Iya tapi aku udah pernah nanya Pak. Dia bilang tergantung kecocokan traitsnya gimana. Oh aduh besok lagi panjang urusannya. Panjang mending cari uang dulu ya dia. Betul ya karena nanti insya Allah jodohnya datang sendiri. Betul gitu. betul. Nah Pak Doni tapi kalau kita compare gitu ya tadi Pak Doni bilang bahwa di Indonesia yang under 13 tahun itu 80%-nya udah justru punya sosial media. Kalau negara-negara lain gimana sih Pak? Apakah kurang lebih sama atau kita beda sendiri jangan-jangan? Sebenarnya kalau misalnya kita dengan negara-negara pada umumnya sama. Tetapi yang membedakan dengan sejumlah negara yang kita relatif. Jadi gini kan. Internet itu kan masuk Indonesia kan 98-an. Gitu ya 98, 99 ada warnet segala macam. Dulu tuh belum ada isu literasi digital. Dulu tapi kasusnya juga udah mulai rame itu dulu judi online sampai sekarang masih rame lalu sama pornografi. Masih sebatas itu dulu belum ada nih rame-rame AI, hoax dan segala macam. Sekarang udah makin banyak. Biar bagaimanapun internet itu jauh lebih masuk lebih duluan di negara-negara maju dong tentunya. Betul. Dan mereka tumbuh dengan
kebebasan berekspresi yang ajak gitu ya, bukan yang liar ya. Di Indonesia masuk internet kan tahun 98, 99. Selama ini kan waktu itu kan kita dikekang. Tidak bisa berekspresi, tidak bisa exercise. Kalau ekspresi saya salah, ditegur dong. Tapi kan dulu saya nggak bisa berekspresi, kependem. Jadi saya nggak tahu salah benar. Begitu 98 dibuka, zaman Orde Baru dibuka. Habis kerusuhan itu kan habis ya? kerusuhan, internet juga masuk. Orang berekspresi tapi nggak banyak terlatih kan. Sebelumnya. Ujung-ujungnya apa? Itu berdampak. Nah, di negara maju karena internet itu seiring dengan mereka terbiasa berekspresi segala macam, akhirnya apa? Justru mata pelajaran terkait dengan internet itu masuk sejak TK, sejak SD. Jadi mereka ada mata pelajaran khusus tentang internet. Itu kita banyak tuh sekolah-sekolah. Apakah pelajarannya tentang internet browsing? Enggak. Tetapi bagaimana mereka nih kalau dapat informasi, jadi nggak lagi cari googling ya, tapi dapat informasi gimana berpikir kritis, bagaimana mendapatkan informasi. Menanggapi apa yang ada di internet. Ya? Nah di kita belum punya kurikulum nasional yang terkait dengan literasi digital atau internet. Kalaupun ada urusannya TIK. Bagaimana bikin Excel. Betul. Gimana cara nge-save file di disket. Iya. Kalau angkatan kita itu betul. Akhirnya ke USB dan seterusnya ya. Ya dan ini yang kemudian sebenarnya kawan-kawan Siberkreasi ini sebulan terakhir kerjasama dengan namanya Ikatan Guru TIK, Ikatan Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi, bagian dari PGRI. Ini sedang merombak, menyusun buku-buku TIK untuk SD, SMP, SMA dan yang sederajat. Kita masukkan tuh unsur-unsur 4 pilar literasi digitalnya Siberkreasi. Itu kita sebutnya kan CABE ya. Cakap, aman, budaya, dan etika. Itu akan masuk tuh dalam buku-buku edukasi tentang internet atau literasi digital. Tetapi tantangannya sekali lagi, ini belum masuk sebagai kurikulum nasional. Akhirnya masuk dalam muatan lokal atau sekolah-sekolah yang kemudian ingin saya nggak mau mata kuliah prakarya, saya ingin ganti dengan apa? Dengan mata kuliah literasi digital. Itu bisa, tapi harapannya masuk dong ke kurikulum nasional. Semoga. Mudah-mudahan ya kita bisa kayak, meskipun memang kondisinya sekarang bisa dibilang kita ketinggalan ya kali ya Pak ya, kalau sama negara luar yang mungkin udah lebih dulu terpapar internet, kemudian udah gitu juga secara in real life tuh di kehidupan nyatanya mereka lebih bebas berekspresi gitu kan ya. Iya, dan mereka exercise di situ kan. Salah benarnya kan di exercise di situ. Makanya kemudian beberapa tahun lalu Microsoft sempat mengatakan hasil survei dan segala macam, netizen Indonesia adalah yang paling tidak sopan. Wah, kita harus bantah dengan apa? Dengan berlaku tidak sopan. Dihajar kan Microsoftnya kan, dibanjiri dengan caci maki kan. Semakin benar dong. Semakin terbukti gitu. Semakin terbukti kan. Microsoftnya kan bingung. Bukannya memperbaiki ini malah makin serang. Akhirnya apa? Survei berikutnya di tahun berikutnya tidak memasukkan Indonesia. Wah. Sebagai nggak diajakin lagi jadi. Netizennya kan kapok kan lo, udah gue serang. Kan semakin bener berarti kalian gak sopan. Nah etika-etika itu yang sebenarnya perlu kita masukkan. Dan itu yang harusnya dimasukkan ke dalam kurikulum tadi apa ya. Betul sekali. Kepada anak-anak. Betul, tidak sekedar bagaimana browsing, apa tuh browser, tetapi cara cari apa. Melawan hoax misalnya. Atau cari informasi untuk ini, untuk itu gitu. Misalnya kan paling sering kadang-kadang kita kalau bikin materi kan berpikir cara begini, jangan pikirkan gajah merah. Pasti kepikiran kan? Malah tergambar tuh visual gajah merah. Mari kita ajak misalnya, mari cari jerapah, mari cari ini. Jadi anak terbiasa. Tapi kalau bilang jangan ini ya, jangan buka ini segala macam, dicari. Makin dicari. Orang Indonesia itu begitu dilarang, begitu diblokir, dicari. Iya benar. Betul. Jadi Dapet justru aja. Cari yang sebaliknya gitu ya. Hindari si jangan itu, tapi langsung aja kasih directionnya tuh apa yang mesti lo lakukan gitu. Kayak misalnya, ayo semua belajar buka sekarang tanaman hidroponik. Kan gitu ya. Lebih kayak gitu aja. Dan juga tentunya seperti yang tadi disampaikan, kalau sekarang masih bersama dengan asosiasi tadi guru TIK itu tadi apa ya. Mungkin kedepannya juga bisa didorong dengan bantuan juga dari orang tua,
Karena kan balik lagi ya, seorang anak itu kan pendidikan paling dekatnya lebih banyak menghabiskan waktunya kan di rumah. Betul, keluarga kan? tetap nomor satu ya. Keluarga kedua tetap di nomor sekolah. satu. Tapi kan tadi mungkin juga semoga nanti dari gerakan literasi digital siberkreasi ini juga tentunya nanti akan ada acara di tanggal 29 Juli Nah, nanti. tadi udah sempat di-spill juga sama Ya. Pak Doni. Gimana nih Pak nanti keseruan di tanggal 29 Juli dalam Betul. rangka Hari Anak Nasional 23 Juli. Betul, jadi kita lagi menyiapkan itu kawan-kawan tengah terus mencoba. Jadi gini, ada kolaborasi yang kita akan lagi carikan tempatnya, di mana nanti orang tua ini bisa lihat nih dari kolaborasi, misalnya dari jejaringnya siberkreasi kan ada beberapa. Oh saya suka misalnya anak saya yang usia sekian, oh ini ada toolsnya ini bisa karena kita berharap semua tools yang bisa dipakai itu gratis. Oke. Jadi dia bisa ambil bukunya, bisa dia baca, atau dia bisa tanya kayak klinik begitu kan. Oh berarti kalau saya mau install parental software kayak gimana? Oh gini caranya. Lalu ada soal seminar-seminar, anak-anak juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya digital tapi yang kreatif, positif. Ada gimana nih misalnya bikin konten bersama orang tua dan anak. Anak-anak yang mungkin SD sekarang sudah mungkin karena teman-temannya sudah lihat banyak tonton di media sosial, dia pengen muncul bikin sama orang tuanya bareng kayak gitu. Jadi akan ada klinik-klinik seperti itu di tanggal 29 nanti di bulan 9 Juli. Jadi pantaunya di siberkreasi ya. Iya, langsung Medsos cek Siberkreasi. aja di seluruh sosial medianya siberkreasi. Betul. Ya, gitu. Itu dia kalau gitu Sobat Literasi Digital. Ngobrol-ngobrol tentang media sosial dan anak-anak ya. Dari manfaat, dampak dan juga keamanannya. Terima kasih banyak Pak Doni Budi Doni, Hutoyo. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sekali kawan-kawan lagi semua. selaku Ketua Umum Siberkreasi kita juga makin tercerahkan ya. Apalagi Betul. tadi banyak banget yang kita konsultasiin. Meskipun kita belum jadi parent. Belum punya anak juga ya, bahkan menikah pun belum. Tapi sebetulnya ini ya bisa berlaku juga lah buat kita-kita yang nanti ketemu adik-adik kita. Keponakan-keponakan. Iya, kan kita juga mungkin bantuin ya teman-teman kita yang udah pusing jadi momi. Iya. Sini main sama Ontin. Nah, kita Iya, kayak ajar-ajarin ini kita pokoknya. ajar-ajarin. Betul. Jadi mudah-mudahan semakin tercerahkan juga untuk mendidik gitu ya, pendidikan digital adik-adik kita, generasi penerus kita yang memang dari lahir tuh udah langsung terpapar digital. Betul. Pasti treatmentnya juga beda Beda. ya. Terima kasih kalau gitu Sobat Litdik buat yang udah nonton di YouTube-nya Siberkreasi Yes. atau dengerin via Spotify di Siberkreasi juga. Betul. Kita akan ketemu lagi sama kamu di episode-episode berikutnya. Thank you guys. Kami bertiga pamit ya. Aku, Satya dan juga Pak Doni ya. Sampai ketemu Makasih. lagi. Sampai ketemu lagi. Bye. Podcast Literasi Digital Podcast Literasi Digital Siberkreasi. Siberkreasi.